Kenapa saya tidak mengimani atau mempercayai Taurat satu-satunya jalan menuju selamat? Kenapa? Karena saya telah membaca, merenungkan semua yang ada dalam kitab Taurat, kitab para nabi, bahwa yang hanya menyelamatkan umat manusia dari dosa itu adalah Sang Mesias. Kalau bangsa Israel hidup damai dan memahami, mengerti jalan Tuhan yang ada di Taurat sampai Mesias datang, maka keselamatan itu tidak akan menjadi bagian kita. Saudaraku, keyakinan kita kepada Tuhan Yesus Kristus itu final, tidak bisa diganggu-gugat. Keyakinan ini berdasar dalam keyakinan yang sangat mendalam, mulai daripada keyakinan orang-orang Yudaisme percaya kepada Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Keyakinan saya selaku orang Kristiani itu bersumber daripada keyakinan Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dan keyakinan ini adalah keyakinan final yang tidak bisa diganggu-gugat. Lalu, kenapa saya tidak mengimani atau mempercayai Taurat satu-satunya jalan menuju selamat? Kenapa? Karena saya telah membaca, merenungkan semua yang ada dalam kitab Taurat, kitab para nabi, dan kitab-kitab lainnya di dalam Perjanjian Lama, bahwa yang hanya menyelamatkan umat manusia dari dosa itu adalah Sang Mesias. Lalu kenapa tidak percaya kepada Musa? Ya, Anda harus tahu bahwa Musa itu bagian daripada rencana Allah. Ya, mulai dari Nuh, Abraham, juga Musa. Itu bagian daripada rencana Allah untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Musa dipilih Allah untuk mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir. Itu bagian daripada rencana Allah. Mereka masuk ke tanah Kanaan. Mengeluarkan mereka daripada perbudakan dosa. Itu bagian daripada rencana Allah. Datang kepada zaman hakim-hakim. Kenapa harus ada hakim-hakim lagi setelah ada Musa? Itu cuma bagian dari rencana Allah untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Ya, ini harus Anda pahami. Lalu kenapa ada Raja Daud? Lalu kenapa ada nabi-nabi lainnya? Lalu setelah itu kenapa manusia dibuang lagi ke Babel? Dan Tuhan mengembalikan lagi manusia ke Yerusalem. Ini adalah bagian daripada bagaimana rencana Tuhan itu dinyatakan. Rencana Tuhan apa? Kita harus memahami rencananya. Apa itu rencananya? Rencana yang dari awal abad mula-mula, dari awal penciptaan. Itulah rencananya. Rencananya adalah bahwa keturunan manusia itu sendiri, keturunannya, dalam Kejadian 3 ayat 15, keturunannya, keturunan perempuan itu akan meremukkan daripada kuasa iblis. Apa artinya itu? Meremukkan kuasa iblis, meremukkan kepala ular. Kepala ular. Kepala ular itu menunjuk kepada kuasa kegelapan. Jadi sekali lagi saya katakan kepala ular dalam Kejadian 3 ayat 15 menunjuk kepada kuasa kegelapan. Kegelapan tidak bisa berkuasa terhadap manusia, tidak. Harus Allah yang berkuasa. Sekali lagi, Allah yang berkuasa terhadap manusia, bukan kegelapan, bukan iblis. Sehingga nubuatan Kejadian 3 ayat 15 harus dinyatakan kepada seorang keturunan perempuan itu. Itulah Sang Mesias.
tujuan untuk mencapai ke final ini yang saya katakan iman saya sudah penuh. Itu panjang sekali. Jadi sejarah keselamatan manusia agar kita menuju kepada suatu keyakinan yang benar itu sangat-sangat berliku, sangat panjang. Ya, seperti itu. Mulai daripada Adam melahirkan dua anak yaitu Kain dan Habel. Jadi Adam dan Hawa melahirkan Kain dan Habel. Lalu Kain membunuh Habel. Ya, sebab apa? Persembahan Habel lebih dimengerti, dipahami, ya, diberkati Tuhan. Kainnya tidak. Itu saja perjalanan yang sangat luar biasa. Bagaimana manusia itu jahat di mata Tuhan. Lalu setelah itu Allah ya meminta untuk Adam dan Hawa melahirkan Set. Set adalah sosok manusia yang benar di mata Tuhan. Dari Set lahirlah keturunan Nuh, ya. Nuh terjadi suatu hal yang sangat luar biasa yaitu air bah. 40 hari lamanya bumi ditenggelamkan. Ini peristiwa-peristiwa menuju pada suatu keselamatan, yaitu datangnya Sang Agung, yaitu Mesias. Nubuatan awal mula penciptaan Kejadian 3 ayat 15. Dari Nuh datanglah Abraham. Abraham diberikan suatu penyataan Allah yang sungguh menyakitkan. Ketika Allah mengatakan, keturunanmu akan diperbudak di tanah Mesir selama 400 tahun. Dan datanglah Musa, sosok yang membebaskan bangsa Israel dan Mesir selama 400 tahun dalam penjajahan perbudakan. Masuk ke tanah Kanaan. Tetapi manusia tetap berdosa di mata Tuhan. Tidak benar. Lalu Allah memberikan hakim-hakim untuk mengadili manusia berdasarkan Taurat Musa. Ingat, berdasarkan Taurat Musa, manusia, ya, umat Israel diadili oleh para hakim-hakim Tuhan. Diberikanlah para nabi-nabi untuk memperingatkan mereka, untuk mengingatkan mereka terkait dengan kebenaran yang Allah mau, bahwa umat Israel, bangsa Israel adalah bangsa pilihan. Bangsa pilihan dari banyak bangsa di dunia saat itu. Sebab bangsa pilihan ini akan menjadi role model, sekali lagi role model kepada semua bangsa, bahwa bangsa pilihan ini yang akan menyatakan, mengumandangkan bahwa benar nama Allah Yahweh yang harus disembah. Itulah bangsa pilihan. Tetapi bangsa ini tetap memberontak, murka di hadapan Tuhan. Tidak menjalankan apa yang Tuhan sampaikan di dalam Taurat. Lalu mereka meminta raja. Mereka minta raja dan Tuhan memberikan mereka raja yang sungguh luar biasa. Setelah Saul maka ada Raja Daud yang Tuhan tempatkan dia sebagai pemimpin yang sungguh luar biasa. Sehingga dari keturunan Daud itu lahir Sang Mesias. Itulah perjalanan panjang. Luar biasa. Dan setelah Raja Daud, maka muncullah raja-raja lainnya. Pada zaman anaknya, yaitu Raja Salomo, itu melanjutkan kejayaan daripada Raja Daud. Dan setelah itu, anak dari Raja Salomo memimpin Israel dan pecah menjadi dua, dipimpin oleh anaknya, dan yang satu Israel Utara dipimpin oleh para pembantunya. Dan ini kenyataannya. Lalu mereka dibuang ke Babilonia. Bagian daripada rencana Tuhan.
Ini apa? Untuk memurnikan umat Israel. Tuhan terus memurnikan umat Israel. Kenapa? Sebab ketika mereka dimurnikan, mestinya mereka akan menyambut Sang Mesias. Itu tujuannya. Menyambut Sang Mesias. Dan sampai dengan Yesus datang, mereka tidak siap untuk menyambut Sang Mesias. Sehingga berita sukacita ini harus sampai kepada saya dan saudara. Saya dan saudara bersyukur karena berita sukacita yang menyelamatkan ini tiba sampai kepada saya dan saudara yang ada di Asia, yang ada di Indonesia. Bersyukur. Kalau bangsa Israel hidup damai dan memahami, mengerti jalan Tuhan yang ada di Taurat sampai Mesias datang, maka keselamatan itu tidak akan menjadi bagian kita. Karena kedegilan, karena kemunafikan bangsa itu, maka keselamatan itu sampai kepada saya dan saudara. Ya, bersyukur kepada Tuhan bahwa keselamatan itu Anda sudah terima. Dan ya, Sang Mesias itu yang adalah tujuan utama daripada nubuatan Allah. Tujuan utama sekali, tujuan utama dari nubuatan Allah, yaitu nubuatan purbakala ketika penciptaan manusia. Itulah tujuan utama. Prosesnya panjang sekali yang saya sudah katakan tadi, sampai pembuangan ke Babel dan akhirnya. Jadi tujuannya, kenapa tujuannya itu bisa begitu panjang? Untuk memurnikan manusia di hadapan Allah. Seperti emas dimurnikan agar mereka siap untuk menerima kedatangan Sang Agung, yaitu Mesias, anak tunggalnya. 2000 tahun yang lalu dia datang. Dialah anak tunggal Allah. Lalu orang berkata, nah dia kan manusia, tukang kayu, dan lain sebagainya. Karena mereka tidak mengerti, memahami rencana Allah. Anak tunggal Allah, dialah Allah. Percaya, imani, Tuhan Yesus berkati. Amin.